Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Fitriana dari program studi ekonomi Islam dengan NIM C1F0181012 ingin mempresentasikan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan konvensional dan keuangan syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah merupakan penyempurnaan dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan konvensional. Dalam kerangka tersebut, KDPPLKS menitik beratkan pada hukum syariah sebagai salah satu dasar penyusunan laporan keuangan. Terdapat dua pandangan, yang pertama menurut KDPPLKS itu sendiri, dan yang kedua menurut HAWI dan pemikir Islam. Tujuan dan peran kerangka dasar menurut KDPPLKS atau kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah pada paragraf 1. Yang pertama, digunakan oleh penyusun standar akuntansi keuangan syariah untuk diterapkan dalam melaksanakan tugasnya membuat standar. Kedua, digunakan oleh penyusun laporan keuangan untuk mengatasi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Ketiga, digunakan oleh auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan apakah sesuai atau tidak dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku. Yang keempat, digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Sedangkan menurut AOIV, tujuan dan peran kerangka dasar yang pertama dapat digunakan oleh Dewan Standar sebagai panduan untuk menghasilkan standar yang konsisten. Kedua, dapat membantu bank dan lembaga keuangan syariah memilih berbagai alternatif metode akuntansi ketika standar akuntansi belum mengatur. Ketiga, dapat membantu memandu manajemen untuk mempertimbangkan saat menyiapkan laporan keuangan. Keempat, mendukung pengembangan standar akuntansi yang konsisten untuk menetapkan tujuan. Kelima, jika tujuan tersebut diungkapkan dengan benar, pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan pengguna kepada lembaga keuangan syariah. Pengguna dan kebutuhan informasi keuangan syariah. Pertama, investor dan calon investor. Karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual investasi atau tanda terima dividen. Kedua, pemilik dana, yaitu ada qard, syirkah, dan titipan. Pemilik dana qard, mereka tertarik dengan informasi keuangan sehingga memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah mereka dapat membayar dananya pada saat jatuh tempo. Pemilik dana syirkah temporer yang tertarik dengan informasi keuangan memungkinkan mereka untuk berinvestasi dengan hasil yang kompetitif dan aman. Pemilik dana titipan, mereka dapat memutuskan apakah dapat menarik dana yang disimpannya kapan saja. Ketiga, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta pihak yang berkepentingan tentang sumber dan distribusi dana tersebut. Keempat, pengawas syariah yang tertarik dengan informasi mengenai pengelola badan hukum syariah yang mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah. Kelima, pemerintah dan pihak terkait, karyawan dan kelompok yang mewakili mereka tertarik dengan informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Kelima, pemerintah dan pihak terkait yang berkaitan dengan alokasi sumber daya dan oleh karena itu berhubungan dengan aktivitas entitas syariah. Mereka membutuhkan informasi untuk mengatur kegiatan entitas syariah, merumuskan kebijakan pajak, dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan statistik pendapatan nasional. Keenam, para pelaku bisnis. Karena mereka tertarik dengan informasi yang diberikan sehingga kegiatan aktivitas mereka dapat berjalan lancar atau tidak. Yang ketujuh, masyarakat. Entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara, seperti memberikan kontribusi yang berarti dalam penyajian laporan pendapatan nasional. Paradigma asas dan karakteristik transaksi syariah menurut KDPPLKS. Transaksi syariah berparadigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah sebagai amanah dan jalan bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual atau falah. Yang pertama ada persaudaraan atau ukhuwah, yaitu merupakan nilai universal yang berupa interaksi sosial dan mengkoordinasikan kepentingan semua pihak dalam semangat gotong royong untuk mewujudkan kepentingan universal. Ukhuwah dalam transaksi didasarkan pada prinsip saling mengenal atau ta'aruf, saling memahami atau tafahum, saling membantu ta'awun, saling menjamin atau takaful, kerjasama dan aliansi atau takaluf. Yang kedua ada keadilan. Pada dasarnya hanya menempatkan pada sesuatu pada tempatnya dan hanya memberikan sesuatu kepada yang berhak dan memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Pengimplementasian asas ini berupa aturan yang melarang adanya unsur riba, naisir, zalim, gharar, dan unsur haram lainnya. Ketiga, manfaat atau masalah, yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat secara jasmani dan rohani, material dan spiritual, serta secara individu dan kolektif.
Keempat, keseimbangan atau wazan, yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan fisik, keseimbangan bisnis dan sosial, serta pemanfaatan dan perlindungan. Bank syariah tidak hanya menekankan pada masing-masing keuntungan perusahaan untuk penerima atau pemegang saham, tapi juga pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat dari kegiatan ekonomi tersebut. Dan yang terakhir, universalisme atau syumuliyah, yang pada dasarnya dapat dilakukan secara universal atau rahmatan lil alamin dari, dengan, dan untuk semua pihak yang bersangkutan tanpa memandang ras, agama, dan golongan. Sedangkan menurut Ibnu Al-Arabi ada 4. Yang pertama, berdagang itu dihalalkan selama tidak adanya unsur riba. Kedua, dilakukan secara adil. Ketiga, tidak boleh memasukkan hal-hal yang haram atau tidak jelas. Dan yang keempat, harus mempertimbangkan al-maqasid dan al-masalih. Itu adalah tujuan harus selalu sesuaikan dengan tuntunan Islam, sedangkan al-masalih adalah kesejahteraan atau perbaikan di muka bumi. Bentuk laporan keuangan, yaitu pengakuan, pengukuran, pengungkapan laporan keuangan untuk entitas syariah agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Menurut PSAK 11, ada 5 bentuk laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan koperasi lain selama periode, laporan perubahan ekuitas dan arus kas selama periode, laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode. Sedangkan menurut AAOIV ada 7 bentuk laporan, yaitu laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, laporan arus kas, laporan perubahan investasi dan investasi, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, dan laporan sumber dan penggunaan dana Qard Hasan. Adapun tujuan laporan keuangan, yaitu laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi perubahan keuangan, kinerja, serta status keuangan entitas syariah yang berguna untuk membuat keputusan ekonomi bagi para pengguna. Selain itu, tujuan lainnya adalah: pertama, meningkatkan ketaatan pada prinsip syariah dalam semua transaksi dan aktivitas bisnis. Kedua, informasi tentang ketaatan syariah pada entitas syariah serta informasi tentang aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya yang tidak sesuai syariah, pun jika ada, dan bagaimana mendapatkan dan menggunakannya. Ketiga, informasi dalam membantu menilai kinerja tanggung jawab, amanah, dan kepercayaan entitas syariah dalam mengelola dana dan berinvestasi pada tingkat keuntungan yang wajar. Dan keempat, informasi tentang tingkat laba atas investasi yang diterima penanam modal dan pemilik dana syirkah, serta informasi terkait pemenuhan kewajiban atau obligasi fungsi sosial entitas syariah. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekhilafan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.